bumi. Satelit Jupiter, Io, telah berumur 4,5 miliar tahun atau hampir setua Jupiter. Io termasuk salah satu objek antariksa di tata surya yang punya gunung berapi aktif. Gunung berapi ini cukup kuat hingga mampu menampilkan pemandangan menakjubkan yang pernah terekam oleh teleskop bumi. Oh iya, kamu udah tahu belum nih? Sebutan Io berasal dari nama wanita legendaris yang dicintai dewa Zeus. Dalam mitos Yunani kuno, Zeus menyulap Io jadi sapi betina untuk ngumpetin dia dari istrinya, Hera yang cemburuan. Waduh, memangnya sapi bisa terbang ke ruang angkasa? Oh, nggak mungkin lah ya. Luar angkasa kenapa gelap banget sih? Padahal di mana-mana ada taburan bintang. Harusnya ada cahaya yang menerangi lingkungan di sekitarnya kan? Nah, kita nggak bisa ngelihat bintang di sembarang tempat. Sebagiannya juga masih relatif muda sehingga cahayanya belum sampai bumi. Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga punya cincin sendiri, tapi jauh lebih tipis dan sulit terlihat. NASA bisa mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi track audio untuk ngedengerin kondisi di luar angkasa. Mereka merekam semua jenis suara unik dari beep sampai suara panjang mirip ambulans. Padahal di luar angkasa sana sangat sunyi dan mencekam. Meski ada banyak gelombang suara dan getaran, kita nggak bisa mendengarnya. Lautan menyelimuti lebih dari 70% planet kita. Kedalaman rata-ratanya sekitar 8 kalinya tinggi gedung Empire State. Bahkan, belum sampai 5% isi lautan kita berhasil dieksplorasi. Padahal di lautan juga ada danau dan sungai bawah laut. Densitasnya lebih tinggi dibanding perairan lain di sekitarnya. Jadi, kita bisa gampang mengamati perbedaannya. Saat mau ngopi-ngopi cantik, hiu bisa nongkrong di kafe loh. Pada tahun 2002, para peneliti nemu area di Samudra Pasifik yang diberi nama Cafe Hiu Putih. Kawanan hiu putih besar datang ke tempat ini saat musim dingin. Di situ mereka cuma nongkrong, main-main, dan ngegibahin manusia yang ketakutan sama mereka. Lalu mereka bisa balik lagi ke pantai untuk nakut-nakutin manusia saat cuacanya lebih hangat. Kamu pernah minum kopi latte hiu putih nggak? Cobain aja. Kamu bisa ngerasain bawang putih cuma dengan kaki. Gini caranya, lepas kaos kakimu, gosok satu siung bawang putih ke telapak kaki, lalu tunggu beberapa saat. Bahan kimia yang menghasilkan bau unik ini bisa diserap kulit meski bawangnya nggak masuk ke mulut. Berarti, lobster bisa nyobain eksperimen ini dong. Mereka juga ngerasain makanan dengan kaki. Di Tibet, ada apel berwarna hitam yang warnanya bukan hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat tumbuh apel ini terpapar banyak sinar ultraviolet di siang hari, dan di malam hari, suhunya turun drastis, hingga bikin warna kulitnya menjadi lebih gelap. Di Australia, ada danau alami berwarna pink permen karet. Warna unik ini dihasilkan dari pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup abadi. Wah, pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai logo perusahaan asuransi jiwa. Ya enggak? Kecepatan bumi mengelilingi matahari nggak selalu konstan, dan meskipun kita nggak ngerasain langsung, bumi terus melambat hingga satu harinya akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun lagi. Wah, masih lama banget. Meskipun sangat luas, luar angkasa punya banyak celah. Bahkan 3 triliunan pohon yang ada di seluruh dunia masih lebih banyak dari jumlah bintang di Bima Sakti, yang cuma sekitar 300-400 miliar. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Jadi saat ngerasain ada bahaya, mereka mulai nundukin kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah supaya nggak terlihat oleh predator. Leher cerahnya itu mirip kayak warna pasir, jadi kepalanya kelihatan terkubur. Manusia terbiasa ngelihat sunset cantik dengan rona jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna pink akan berubah jadi biru saat matahari mencapai kaki langit. Hal ini disebabkan oleh jarak Mars yang lebih jauh dari matahari, sehingga intensitas cahayanya jadi berkurang. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru, kemudian menghilangkan warna hangat yang biasa terlihat di bumi. Mau gimana pun warnanya, sunset itu tetap kelihatan cantik kan?
Di bumi, gelombang suara menggetarkan molekul udara, lalu telinga kita bisa nangkep suaranya. Sedangkan di planet dan satelit lain, suara merambat melalui medium atmosfer dan lautan. Tapi luar angkasa nggak bersuara karena di sana nggak ada molekul yang bergetar dan menggerakkan gelombang suara. Meski begitu, sebagian peneliti nggak sependapat karena luar angkasa nggak melulu punya ruang hampa yang sunyi. Di antara ruang kosongnya, ada awan gas dan partikel misterius lain. Jadi, gelombang suara diperkirakan tetap ada, tergantung pada lokasinya. Manusia telah menjelajahi luar angkasa selama lebih dari 60 tahun, dan upaya ini membuahkan hasil gemilang. Semua planet di tata surya kita telah dijelajahi, termasuk juga planet Katai Pluto dan Ceres. Mayoritas eksplorasi ini dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai pada tahun 1977. Voyager 1 dan Voyager 2 udah ngumpulin informasi tentang planet, satelitnya, sistem cincin, dan medan magnetnya yang unik. Pesawat antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan posisi Voyager 1 saat ini sudah berada di ruang antar bintang. Pada tahun 2011 lalu, astronom nemu reservoir air luas di luar angkasa, tepatnya di sekitar lubang hitam supermasif yang disebut kuasar. Uap air yang melayang-layang memang bisa ditemukan di semesta, tapi sangat jarang. Air di dalamnya kurang lebih 140 triliun kalinya jumlah air laut di seluruh dunia. Salah satu reservoir tertua sekaligus terbesar ini berjarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Jadi, termasuk reservoir air terjauh yang diketahui umat manusia. Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas.
Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba membengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya?
Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin. Elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluru hanya sama dengan kecepatan pembentukannya. Oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap, bahkan saat ini para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun di beberapa laboratorium, ada hal keren yang baru-baru ini ditemukan oleh para ilmuwan. Lubang hitam Schrödinger. Yap, objek paling seram di semesta kita ternyata lebih mengerikan. Sekarang kita tahu objek-objek ini juga bisa berwujud banyak sekaligus. Tapi apa artinya itu? Yuk kita cari tahu. Lubang hitam atau black hole adalah raksasa misterius di alam semesta. Kadang rasanya makin kita pelajari, makin sedikit yang kita ketahui. Kita menemukannya belum lama ini, di abad ke-20. Dan sejak saat itu, kita terus mencari berbagai lubang hitam di seluruh alam semesta kita. Ukurannya pun berbeda-beda, dari yang seukuran kota kecil sampai ukuran yang tak terbayangkan dan mengerikan. Tapi fitur paling pentingnya mungkin adalah masanya yang besar. Dan disinilah penelitian baru-baru ini berfokus. Para ilmuwan menemukan bahwa lubang hitam punya properti kuantum yang sangat tak biasa. Ternyata, tiap-tiap lubang hitam itu bisa berukuran besar dan kecil, ringan dan berat, hidup ataupun mati. Waduh, kalau yang masalah hidup, semoga nggak ada lubang hitam yang hidup beneran ya. Tapi poin utama dari penemuan ini adalah bahwa tiap lubang hitam bisa aja ada dalam banyak wujud sekaligus. Kedengarannya aneh ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kemampuan untuk bisa menjadi apa saja di waktu yang sama bukanlah konsep baru dalam dunia sains. Ahli fisika menyebutnya superposition atau simpelnya keadaan yang tidak pasti. Ahli fisika kuantum pertama kali menemukan hal ini dalam partikel kuantum kecil. Mereka menyadari sesuatu yang aneh sekali, yakni selama kita nggak mengawasi suatu partikel, partikel itu bisa berwujud banyak sekaligus. Dan kalau kita mulai berinteraksi dengan partikel itu, misalnya aja melihatnya, mengukurnya, atau ngelakuin apa aja menyangkut partikel itu, barulah si partikel itu memutuskan wujudnya seperti apa. Begini contohnya, bayangin kamu punya bola di dalam kotak. Kamu nggak tahu gimana wujudnya. Intinya selama masih di dalam kotak, bola itu bisa punya semua warna sekaligus. Waktu kamu keluarin dari kotak, barulah bola itu memilih satu warna. Semua ini terjadi saat itu juga, jadi kamu nggak nyadar. Bagimu, bola itu warna biru aja. Lumayan serem gak sih? Hal ini memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, gimana partikel-partikel itu bisa tahu kalau kita lagi melihatnya? Gimana partikel-partikel itu bisa memutuskan untuk jadi wujud seperti apa? Dan seperti apa dunia kita sebenarnya kalau kita cuma melihat apa yang diperlihatkan kepada kita? Tentu penemuan ini bikin gonjang-ganjing komunitas sains. Gak heran sih, memang kedengarannya nggak biasa. Inilah yang juga dipikirkan seorang fisikawan, Erwin Schrödinger, di awal abad ke-20. Gagasan mengenai teori kuantum terasa seperti khayalan baginya. Makanya dia memutuskan untuk menantangnya. Dia mengadakan sebuah eksperimen yang kita semua tahu. Kamu pun mungkin pernah dengar. Bahkan kalau kamu tipe yang gak tertarik sama sains. Yap, eksperimen kucing Schrödinger yang terkenal itu. Jadi, apa tujuan eksperimen ini? Pertama-tama, kita punya kotak dan seekor kucing.
Di dalam kotak ada sebuah wadah berisi gas beracun dan sebuah mekanisme khusus. Setiap jam ada 50% kemungkinan mekanisme ini akan membuka wadah gas tadi atau mungkin juga enggak. Kalau wadah terbuka, gas beracun akan keluar dan si kucing yang malang akan mati. Tapi kalau wadah tetap tertutup, si kucing akan tetap sehat dan happy. Tenang, ini cuma eksperimen hipotetis kok. Gak ada kucing yang dikorbanin. Tapi bayangin aja, kita udah masukin kucing ke dalam kotak dan kita tunggu sampai 1 jam. Nah, sekarang waktunya ngecek hasilnya. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling menariknya. Kira-kira kalau di dunia kita yang biasanya, hasil akhirnya bakalan gimana menurutmu? Dalam 1 jam, wadah gas tadi mungkin aja udah terbuka atau belum. Itulah saat-saat penentuan nasib si kucing. Setelah itu, kita cuma harus buka kotaknya untuk melihat hasilnya. Tapi di fisika kuantum, semuanya jauh lebih aneh. Menurut fisika kuantum, sampai kita membuka kotak, kucing di dalamnya bisa aja hidup sekaligus mati. Dengan kata lain, alam semesta sendiri nggak tahu si kucing ini harus digimanain. Seolah si kucing malang sedang berada di ambang 2 dunia di dalam kotak itu. Dan saat kamu membuka kotak, semesta akan memilih hasil eksperimen itu secara random. Jadi, buat apa kita ngelakuin semua itu ke si kucing? Awalnya, Erwin Schrödinger ingin menunjukkan betapa bodohnya teori ini. Tapi, dia malah nggak sengaja membuktikan bahwa fisika kuantum itu benar. Situasinya lumayan lucu sih. Kayak, hahaha, ahli-ahli fisika kuantum ini nggak paham apa yang mereka omongin. Menurut logika mereka, kucing di kotak ini bisa hidup sekaligus mati. Tunggu. Ya, benar juga sih. Schrödinger mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1933, meski bukan karena penemuan ini. Dan tahun 2022, 3 ilmuwan lain mendapatkan penghargaan Nobel juga karena penemuan baru di bidang ini. Mereka adalah Alain Aspect, John F. Clauser, dan Anton Zeilinger. Mereka menerima Nobel karena eksperimen yang melibatkan wujud kuantum yang rumit. Artinya apa? Ya, kayaknya sekarang kita harus cari penjelasan dari semacam sihir mekanika kuantum. Sayangnya, peradaban manusia belum berkembang sedemikian baik untuk bisa menguji teori-teori ini. Yap, belum. Tapi kita udah punya banyak perkiraan. Contohnya aja, teori semesta paralel adalah salah satu usaha untuk menjelaskan fenomena ini. Ingat bola di dalam kotak tadi? Pada dasarnya, menurut teori multisemesta, realita itu jumlahnya tak terbatas. Jadi, waktu kamu nggak tahu seperti apa wujud bola, bola itu ada dalam keadaan antar dimensi yang nggak pasti. Tapi, waktu kamu buka kotak dan melihat bola itu, kamu berpindah ke realita random. Misalnya, realita bahwa bola itu biru. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi tetap menarik. Oke, tapi kenapa kita butuh semua info ini sekarang? Apa hubungannya sama penemuan baru-baru ini? Jadi kan ilmuwan-ilmuwan tadi berpikir, kalau partikel yang kecil aja berperilaku seperti itu, gimana dengan objek angkasa yang besar-besar di luar sana? Maka mereka memutuskan untuk mengarahkan penelitian mereka ke luar angkasa, bukan lagi di ranah mikro. Fisikawan teoretis berkebangsaan Amerika dan Israel, Jacob Bekenstein, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa lubang hitam mungkin punya sifat aneh yang sama. Tapi teori ini masih harus diuji. Penelitiannya sendiri bertujuan untuk menemukan hubungan antara partikel kuantum dan lubang hitam. Para peneliti membuat struktur komputer tempat mereka memposisikan partikel kuantum simulasi tepat di pinggir lubang hitam raksasa simulasi. Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa lubang hitam juga bisa berwujud banyak dalam satu waktu. Misalnya, lubang hitam bisa aja luar biasa besar atau nggak sama sekali. Dan tiap gerbang luar angkasa misterius ini juga bisa punya masa berbeda-beda dalam waktu yang sama. Pemodelan ini menunjukkan bahwa masa superposisi ini kenyataannya berada dalam frekuensi atau rasio tertentu, seperti yang diprediksi Bekenstein. Kata fisikawan Magdalena Zeich, mengacu ke penelitian itu. Maksud dari semua itu belum benar-benar jelas. Dan penelitian itu sendiri juga belum membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja semesta kita atau apa yang terjadi di dalam lubang hitam.
Kita cuma baru menyadari satu hal, segala hal di sekeliling kita ini jauh lebih rumit dan fantastis daripada